Udah, lu ketemu Bu Mega deh, ya kan? Dengan ketemu Bu Mega sebenarnya orang sudah melihat, wah berarti Nadiem bukannya tidak ada siapa-siapa di belakangnya nih. Dengan begitu orang kan jadi sungkan untuk mengganggu dia dalam kerjanya. Ada rencana reshuffle dan tampaknya kursi Menteri Nadiem Makarim sedang diincar. Benarkah begitu, Mas Denny? Ya, bisa dibilang benar juga sih. Kalau kita lihat Kementerian Pendidikannya kan kementerian yang seksi ya. Seksi secara budget. Dana pendidikan kita secara nasional total sekitar 500 triliun rupiah yang berasal atau sumbernya dari 20% dari APBN kita. Yang dikelola oleh kementerian sendiri itu sekitar 75 sampai 80 triliun rupiah. Seksi kan? Nah, dari dana sudah seksi. Yang kedua dari sisi pengaruh. Pengaruh yang bisa dibilang pengaruh kebijakan misalnya. Kebijakan untuk memasukkan ideologi-ideologi ke dalam. Ini seksi nih buat kelompok-kelompok kanan nih. Ya seperti PKS misalnya atau ormas-ormas Islam lainnya. Ketika mereka menguasai Kementerian Pendidikan, berarti mereka juga bisa memasukkan banyak pengaruh-pengaruh di dalam dunia-dunia pendidikan, terutama lewat buku. Belum lagi bisnis di bidang pendidikan, seperti percetakan misalnya. Jadi kenapa posisi Nadiem itu banyak digoyang? Ya karena itu tadi. Nadiem ini kan bukan dari orang partai, dia juga bukan orang ormas yang besar misalnya. Dia sendirian betul-betul independen, seorang profesional. Jadi pada posisi ini, posisi Nadiem selalu akan tidak aman karena digoyang terus oleh kiri kanan. Bagaimana Mas Denny melihat kinerja Nadiem Makarim sejauh ini? Apakah sejalan dengan visi Presiden? Begini, pada waktu Nadiem dipanggil oleh Presiden, ini yang saya dengar nih, Presiden ini kan ingin mengubah dunia pendidikan kita yang selama ini dibilang terbelakang, ya kan? Bahkan di Asia Tenggara saja kita mungkin urutan nomor 2 terbawah dunia pendidikan. Padahal negara kita nomor 4 terbesar sedunia dengan penduduk terbanyak. Nah, Presiden ingin mengubah pola pendidikan kita dari yang sifatnya statis itu menjadi lebih kreatif. Karena itu beliau membutuhkan orang-orang muda dan memang sudah punya pengalaman, sudah teruji di lapangan. Dipanggillah Nadiem Makarim salah satunya untuk mengubah dunia pendidikan yang selama ini itu aja, gitu kan. Dikelola oleh orang-orang yang sudah sepuh ya, dengan ormas-ormas yang selama ini sudah juga tidak mampu mengubah dunia pendidikan kita ke arah yang lebih baik. Nadiem dipanggil, mau nggak lu jadi menteri? Gue butuh lu nih untuk mengubah bangsa ini menjadi yang lebih baik ke depannya. Nah, Nadiem bilang bahwa oke, saya akan mengikuti apa kata Bapak, cuman dengan beberapa syarat nih. Yang pertama adalah lindungi saya dari segala aksi-aksi politik yang ada. Itu yang saya dengar selama ini. Kenapa Nadiem mau? Ya, karena dia secara ekonomi itu sudah selesai sih sebenarnya Nadiem ya. Gojeknya saja valuasinya sudah berapa ratus triliun yang kalau digabung nanti dengan Tokopedia bisa menjadi ribuan triliun. Pendapatan dia secara pribadi saja bisa sekitar 1 sampai 2 triliun. Jadi apalagi yang mau dicari Nadiem selain kemudian berbakti? Masuklah Nadiem ke sana untuk menjadi Menteri Pendidikan. Sialnya ketika Nadiem menjabat belum dia mengubah konsep pendidikan selama ini, pandemi datang. Ya kan, jadi yang tadinya peta untuk pendidikan kita bagaimana bisa maju ke depan terpaksa harus dibangun secara bertahan. Nah, permasalahan-permasalahan disinilah yang membuat Nadiem itu menjadi agak kurang bisa bergerak. Karena yang sekarang dia hadapi itu adalah keluhan-keluhan dari orang tua maupun ketakutan-ketakutan bahwa sekolah tatap muka sekarang ini posisinya bagaimana. Ya kan, Nadiem sendiri sudah memperkirakan bahwa kalau tatap muka tidak dilakukan maka Indonesia akan ketinggalan puluhan tahun ke belakang. Baru-baru ini Nadiem Makarim bertemu Ketua Umum PDI Perjuangan yaitu Ibu Megawati. Apakah ini bagian dari manuver politik? Saya rasa itu disuruh Pak Jokowi aja. Karena serangan-serangan kepada Nadiem ini gencar banget ya. Ya seperti saya tadi cerita, posisi di Kementerian Pendidikan ini seksi sekali ya dengan dana sebegitu besar, dengan jaringan sebegitu luas.
dan pengaruh-pengaruh yang sebegitu dalam di dunia, di negara kita, maka posisi Kementerian Pendidikan itu menjadi sangat strategis ya. Dan ketika Nadiem diserang sana sini ya seperti biasalah, kalau di seorang profesional dia nggak punya pegangan maka serangannya akan kemana-mana. Nah mungkin ya disuruh oleh Pak Jokowi, udah lu ketemu Bu Mega deh ya kan. Dengan ketemu Bu Mega sebenarnya orang sudah melihat, wah berarti Nadiem bukannya tidak ada siapa-siapa di belakangnya nih. Dengan begitu orang akan jadi sungkan untuk mengganggu dia dalam kerjanya. Oke. Sekarang ramai kasus terhapusnya tokoh pendiri Nahdlatul Ulama dari buku sejarah Indonesia yang dibuat Kementerian Pendidikan. Menurut Mas Denny, apa yang sebetulnya terjadi? Saya nggak begitu banyak mengikuti situasi itu ya, tetapi dari apa yang saya dapat dan saya baca kemarin itu, ada penyusunan terhadap sejarah Indonesia dengan tokoh-tokoh di dalamnya yang disusun mulai tahun 2017. Tahun 2017 ini kan bukan zamannya Nadiem Makarim, ya kan? Nah, ketika draft ya, kita bicara draft, ini belum diluncurkan. Ketika draft tentang sejarah Indonesia ini terbuka dan belum diproduksi secara resmi, di situ orang-orang menemukan tidak adanya nama Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya sebagai salah satu tokoh bangsa. Padahal jelas jejak beliau di dalam sejarah bangsa Indonesia ini sangat kaya. Tetapi malah ada beberapa nama yang sebenarnya nggak cocok untuk masuk di dalam sejarah seperti Abu Bakar Ba'asyir. Nah, keributan-keributan lah yang dibangun oleh orang-orang supaya buku ini jangan kemudian diproduksi secara resmi oleh Kementerian Pendidikan. Catat ya, draft daripada buku ini disusun sejak tahun 2017 sebelum adanya Nadiem Makarim. Tetapi yang terjadi, isu di luar adalah gorengannya disalahkan semuanya kepada Nadiem. Yang dibilang bahwa Nadiem Makarim ingin mengubah wajah pendidikan dengan tidak ada Pancasila lah, yang bilang bahwa ada PKI akan menyusup ke dalam sistem pendidikan kita lah, dan macam-macam. Ini penunggangan terhadap kesalahan di Kementerian Pendidikan yang disusun pada masa sebelum Nadiem menjabat juga. Ini yang penggorengan-penggorengannya adalah bagian-bagian daripada politik untuk bisa menguasai Kementerian Pendidikan secara keseluruhan. Dalam artian Pak Jokowi lagi didorong nih supaya bisa memecat Nadiem Makarim karena kesalahan terhadap buku itu. Yang jelas-jelas juga itu bukan kesalahan di Nadiem Makarim. Kementerian Pendidikan akan digabung dengan Kementerian Ristek. Apakah Nadiem tetap cocok untuk memimpin Ristek? Pada intinya begini ya, pemimpin di dalam sebuah kementerian itu sebenarnya lebih bersifat sebagai manajerial, bukan teknikal. Jadi Nadiem yang diharapkan oleh Presiden adalah memimpin Kementerian Pendidikan atau dunia pendidikan ini mulai dari SD, SMP sampai kemudian pendidikan tinggi termasuk riset dan segala macam itu di dalam sebuah kapal yang sama, di manajemen yang bagus supaya semua efektif, supaya semua berjalan sesuai dengan gerakannya. Nah, tidak diperlukan kemampuan untuk melakukan riset secara teknikal di dalam ini. Nadiem kan bukan guru, dia bukan pendidik. Dia adalah seorang ahli programmer yang dia punya kemampuan dalam memanage organisasinya, dan itu ditunjukkan Gojek yang dari bukan siapa-siapa, bukan apa-apa menjadi sekarang perusahaan raksasa. Nah, Presiden terkesima dengan itu dan pengen Nadiem itu bisa memimpin secara manajerial di Kementerian Pendidikan. Samalah seperti ketika Presiden menggunakan Pak Budi Sadikin ya, yang dulu mantan dirut Bank Mandiri kalau nggak salah, di Kementerian Kesehatan. Dia nggak punya kok background kesehatan, bukan dokter, tetapi dia mempunyai kemampuan manajerial. Sama seperti itu. Jadi sebenarnya siapapun yang dimasukkan, mau itu riset dan segala macam dalam kementerian itu nggak ada masalah. Pertanyaannya adalah mampu nggak Nadiem mengorganisir manajemen di dalam kementerian itu dengan baik. Dan saya yakin dia mampu. Mas Denny, apakah optimis akan masa depan pendidikan Indonesia? Jika pendidikan kita dipimpin oleh orang-orang seperti Nadiem Makarim, saya sangat optimis. Saya sering kok berbicara dengan Nadiem dan saya mencoba menyerap apa yang dia pikirkan terhadap bangsa ini. Nadiem itu adalah salah satu orang yang saya anggap sudah selesai dengan dirinya. Dalam artian dia tidak mempunyai ambisi untuk memperkaya dirinya secara material, secara berlebihan.
Karena di rekeningnya aja udah cukup kalau dibilang dia kaya ya. Nah sekarang dalam usia sangat muda, Nadiem itu sudah mencurahkan banyak pikirannya untuk bagaimana pendidikan ini maju. Dan itu adalah tanggung jawab yang besar yang dia emban sekarang. Kalau sudah seperti ini, apa yang harus saya ragukan? Ya kan, bahwa kementerian atau dunia pendidikan kita kelak akan bisa lebih maju daripada sekarang. Cuman kan memang butuh waktu yang sangat lama dan panjang. Semua tergantung daripada birokrasi di dunia pendidikan sendiri mau nggak ikut berubah. Jangan kemudian Nadiem membangun sebuah sistem supaya kapal ini melaju lebih cepat, tetapi yang di bawah ini lamban dan kemudian menolak keras. Ini seperti biasa terjadi di budaya kita. Ketika Jokowi pertama kali memimpin Indonesia, situasi ini juga terjadi. Untuk Mas Nadiem Makarim, sabar ya. Saya yakin kok kalau Anda mampu mengubah dunia pendidikan kita yang selama ini tertinggal menjadi lebih maju. Minimal tidak jauh-jauh banget lah di bawah Singapura. Tetapi memang politik Indonesia itu agak berbeda. Politik Indonesia itu bukan politik kebanyakannya untuk menjadikan negara ini maju. Tetapi lebih kepada politik bagaimana jabatan itu mereka kuasai. Tetap sabar dan saya yakin kok Anda bisa. Anda masih muda. Gaspol.